Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari FRI 053. Di sini kami akan mempresentasikan tugas besar APSI. Next. Sebelumnya, perkenalkan saya Rania Eva Putri. Lalu ada teman saya. Nama saya Novina Sari Putri Salagi. Nama saya Sonang Eko Irawanto. Ke Project Definition. CV FRI 053 Company merupakan perusahaan yang memproduksi Relax Lamp. Relax Lamp merupakan lampu terapi kesehatan yang berfungsi untuk merelaksasi tubuh agar tubuh menjadi lebih rileks. Pada produk Relax Lamp ditambahkan fitur tambahan seperti speaker Bluetooth yang dapat digunakan pengguna ketika menggunakan produk ini. Untuk mengelola bisnis ini, data dan informasi adalah dua hal yang penting. Dengan memanfaatkan perkembangan dan teknologi serta sistem informasi, pengelolaan data yang baik dapat meningkatkan kinerja perusahaan yang agar lebih efektif dan efisien. Dengan pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, perusahaan dapat memproses transaksi bisnis menjadi lebih mudah. Perusahaan dapat melakukan pengontrolan bisnis lebih mudah serta perusahaan dapat meningkatkan produktivitasnya. Next. Lalu masuk ke project objektif. Di project objektif ini ada spesifik. Target dari perencanaan sistem informasi yaitu harus ditetapkan secara spesifik dan jelas. Lalu ada measurable. Target proyek yang ditentukan harus dapat diukur dengan menggunakan indikator yang tepat sehingga dapat melakukan peninjauan ulang, mengevaluasinya pencapaiannya, serta dapat melakukan tindakan perbaikan yang seperlunya. Lalu yang ketiga ada agree upon, yaitu menetapkan target yang ingin dicapai oleh perusahaan, yaitu mampu dengan mudah melakukan pendapatan ke semua aktivitas yang diproduksi dengan efisien dan yang tinggi. Lalu ada realistik, itu memastikan target sesuai dengan kebutuhan. Dan yang terakhir ada time bound. Target waktu untuk menyelesaikan proyek ini adalah selama 2 bulan. Proyek ini harus diselesaikan pada bulan Juni 2021. Next. Lalu ada system definition. Adapun fungsi dari rancangan sistem yang kami buat adalah untuk memudahkan perusahaan dalam mengatur proses bisnis yang ada di perusahaan, yang terdiri dari production, procurement, finance, dan administration. Next. Lalu ada sistem analisis. Untuk yang pertama ada sistem function. Fungsi dari rancangan sistem yang kami buat adalah untuk memudahkan perusahaan dalam mengatur proses bisnis yang ada di perusahaan yang terdiri dari production, procurement, finance, dan administration. Lalu ada sistem feature. Fitur-fitur yang ada pada perusahaan ini ada fitur untuk staf produksi, fitur untuk staf finance, ada fitur untuk staf procurement, dan fitur untuk admin. Next. Lalu masuk ke akseptansi kriteria. Berikut di bawah ini ada akseptansi kriteria pada aplikasi sistem informasi yang kami rancang. Sama itu satu orang hanya dapat memiliki satu akun. Lalu yang kedua, username dibuat berdasarkan divisi dari pekerjaan tersebut. Lalu yang ketiga, user login dengan menggunakan akun yang sudah didaftarkan. Lalu, jika berhasil login, user akan dibawa ke dalam web perusahaan. Di dalam web tersebut terdapat beberapa menu seperti MPS menu, produk material, material request, BOM, dan procurement. Lalu, user bisa mengakses menu tersebut sesuai dengan kebutuhan user. Jika ingin meng-close, user tinggal mengklik ikon logout. Next. Selanjutnya ada sistem user level. Di sini ada admin. Peran ini memiliki kedudukan tertinggi di dalam hak akses aplikasi. Lalu ada staf produksi, berperan untuk melakukan tanggung jawab pengontrolan dari aktivitas produksi atau aktivitas pengubahan dan pengolahan sumber daya menjadi finish product. Lalu ada staf finance, berfungsi untuk membuat laporan keuangan perusahaan. Lalu ada staf procurement, bertanggung jawab atas perencanaan pembelian atau pengadaan barang dan jasa yang dibutuhkan oleh perusahaan. Next. Selanjutnya masuk ke sistem desain. Di sistem desain ini ada business requirement. Business requirement merupakan gambaran proses atau aktivitas yang ada dalam suatu proses bisnis. Untuk menggambarkan business requirement, kami menggunakan tools flowchart. Diagram arus sistem atau flowchart menurut Rajamudin tahun 2013 adalah peralatan perancangan sistem yang digunakan untuk menggambarkan proses sistem secara rinci, untuk menggambarkan aliran sistem, informasi, dan diagram arus sistem. Untuk menggambarkan aliran program flowchart atau bagan alir adalah satu gambar yang terdiri dari bagan yang merupakan langkah-langkah terpisah secara berurutan dengan suatu alir dalam suatu prosedur atau program. Next.
Selanjutnya masuk ke database design. Pertama ada data objek. Data objek pada perusahaan kami yaitu ada account, ada BOM, division, employee, jurnal, material request, dan MPS. Next. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada file dan database struktur. Nah, struktur dan database bisa dilihat gambarnya di PPT. Next. Nah, selanjutnya itu ada use case diagram, ada production staff dan procurement staff digunakan untuk memperlihatkan hubungan interaksi pengguna dengan sistem yang akan perusahaan buat. Next. Nah, selanjutnya ada finance staff dan admin staff digunakan untuk memperlihatkan Nah, selanjutnya itu ada activity diagram, ada MPS menu atau view, dan produk menu atau create. Digunakan untuk mempermodelkan proses-proses yang terjadi pada user dengan sebuah sistem. Menu yang ada pada sistem terdiri dari MPS menu, produk menu, BOM menu, material menu, login menu, logout menu, procurement transaction menu, receipt menu, salary menu, journal menu, employee menu, dan yang terakhir account menu. Next. Nah, dan selanjutnya itu ada BOM menu atau update dan material menu atau delete. Next. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram digunakan untuk menggambarkan skenario atau rangkaian langkah-langkah yang dilakukan sebagai respon dari sebuah event untuk menghasilkan output tertentu dan perubahan apa saja yang terjadi secara internal dan output apa yang dihasilkan. Event yaitu view, create, update, delete, dan input. Next. Nah, selanjutnya itu ada sequence diagram bisa kita lihat seperti di PPT ada production step MPS, ada procurement step create procurement. Next. Nah, selanjutnya bisa kita lihat di PPT itu ada finance step update receipt dan admin delete account. Next. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya. Lalu masuk ke interface design. Bisa dilihat berikut interface arsitekturnya. Next. Lalu ada interface detail design. Untuk login tag bisa dilihat pada PPT, mockup dan codingannya. Lalu ada material, bisa dilihat di PPT. Ada produk. Next. Lalu ada procurement. Lalu ada MPS. Lalu ada BOM. Lalu ada procurement transaction, invoice, jurnal, ada receipt, ada salary, employee, division, account. Selanjutnya akan dijelaskan oleh teman saya. Nah, selanjutnya itu ada hasil resource code-nya, yaitu pada login. Bisa kita lihat di PPT ada login, material, next. Ada produk dan procurement. Ada MPS dan BOM. Ada procurement transaction dan jurnal. Next. Dan selanjutnya ada receipt dan salary. Next. Yang terakhir ada employee dan account. Baik, di sini saya akan mencoba mendemokan aplikasi dari kelompok kami. Nah, pertama di sini saya akan masuk sebagai admin. Nah, di admin ini ada dua menu. Yang pertama itu menu employee, jadi kita bisa melihat employee yang ada di perusahaan kami, dan juga ada menu akun. Nah, di sini kita dapat menambahkan employee yang ada. Misal, saya klik add employee, lalu saya akan buat username,
lalu saya masukkan password dan masukkan nama dari employee-nya, lalu ada bank untuk akun number, dan juga ini untuk divisinya. Lalu saya add. Nah, bisa dilihat staffnya bertambah, yang tadinya hanya 3 menjadi 4 staff ketika sudah di add employee. Lalu kita akan mencoba untuk membuka akun dari yang sudah kita tambahkan tadi. Ini ya, username prod_kuy. Jadi kita bisa logout saja. Lalu kita masukkan username yang sudah kita buat tadi. Nah, bisa dilihat di sini akan langsung diarahkan ke menu dari divisi produksi, di mana divisi produksi ini ada menu MPS, produk, material request, BOM, dan procurement. Nah, di MPS kita bisa menambahkan master production schedule yang akan kita buat. Lalu untuk produk, bisa kita tambahkan produk yang kita akan jual. Lalu untuk material, bisa kita lihat list material yang dari divisi procurement. Ini untuk material request. Nah, ini untuk bill of materialnya. Dan juga ini untuk procurement. Lalu kita akan masuk sebagai staff dari divisi procurement. Nah, di divisi procurement ada beberapa menu yang bisa yaitu ada procurement transaction, material request, dan juga receipt. Nah, di procurement ini kita bisa menambahkan jenis pengadaan yang telah berjalan ataupun yang belum berjalan. Nah, di sini datanya itu nanti akan menuju ke divisi finance. Dan ini untuk material listnya. Nah, ini untuk material request dari divisi produksi. Ini merupakan procurement transaction. Dan juga ini adalah receipt dari divisi finance. Lalu selanjutnya saya akan masuk sebagai divisi finance. Nah, di divisi finance ini ada 4 menu. Yang pertama ada journal, procurement transaction, salary, dan receipt. Nah, di jurnal ini kita bisa membuat jurnal dan juga dapat mencetak jurnal yang sudah kita buat. Misal saya klik print. Nah, ini merupakan tampilannya. Ini procurement transaction dari divisi procurement. Ini merupakan salary. Ini merupakan list salary dari employee yang ada. Dan juga ini merupakan receipt yang akan dikirimkan ke divisi procurement.
Nah, jadi gunanya aplikasi ini itu adalah untuk mengintegrasikan antara staf-staf yang ada di perusahaan supaya lebih mudah dalam melakukan pengolahan data dari divisi masing-masing. Mungkin sekian dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.